Shalom. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama kembali membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Saya mengajak kita untuk mengulang kembali Mazmur 90, tapi dengan fokus yang berbeda. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur 90 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca untuk kita semua. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, dan kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Firman Tuhan hari ini, saudara, Bapak Ibu, saya berikan judul bijaksana terhadap kehidupan. Saudara, hari-hari ini kita dibuat takut dan gentar terhadap wabah corona. Awal-awal begitu berita ini muncul, saudara, saya secara pribadi itu masih tenang. Namun dengan berjalannya waktu, dan seringkali saudara, terutama ketika menghidupkan TV, saudara, ketakutan itu semakin bertambah, ya. Kalau kita dengar berita, kita baca medsos, saudara, saya secara pribadi juga sebagai manusia, ini virus bagaimana ya? Yang tadinya saya pikir itu adalah sebuah virus flu biasa, ya. Tapi dengan melihat situasi sekarang, berita-berita, entah itu berita yang betul, berita hoax, atau berita yang bagaimana, itu menimbulkan ketakutan tersendiri, begitu. Saudara, di tengah-tengah situasi yang genting begini, yang menakutkan bagi kita, yang perlu kita pahami itu kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana bagaimana kita menyikapi situasi yang penuh ketakutan ini tadi. Karena ini saya rasa, saudara, bukan saya rasa ya, memang yang dirasakan oleh Musa dan juga bangsa Israel ketika menghadapi 10 tulah itu tadi. Mereka itu merasakan ketakutan juga pasti, saudara. Dan ini yang dirasakan oleh Musa pada waktu itu juga. Dan kita akan lihat itu di dalam firman-Nya pada hari ini. Namun sebelum kita baca bagian ini, saudara, kita lihat berita ini, saudara. Takut virus corona, sopir taksi turunkan paksa penumpang di jalan. Ini terjadi di Kairo di Mesir. Ini orang China baru datang nyampe di Mesir, saudara. Dia naik taksi, dia seorang tenaga konstruksi, niat hati mau bekerja, cari uang. Begitu masuk dalam taksi, dalam perjalanan, dia batuk. Sopir langsung berhenti di tengah jalan, saudara, menyebabkan keributan dan kemacetan, memaksa orang ini untuk
keluar, saudara. Kalau tidak keluar, dia yang keluar meninggalkan mobil itu. Saudara, videonya sempat viral, saudara. Dan orang Cina ini baru sampai dan kebingungan. Dia lari ke sana minta tolong mobil. Tidak ada yang menolong, saudara. Nampak dalam video itu kebingungan sekali. Akhirnya entah bagaimana ceritanya dia bisa sampai di hotelnya. Dan videonya sempat viral. Kemudian orang-orang Mesir yang penuh simpati datang kepada dia di hotel. Minta maaf, mengatasnamakan bangsa Mesir, saudara. Kita perhatikan, orang takutnya sampai seperti itu. Dan ketakutan itu terus menerus, saudara. Dan ini salah satu juga ojek online ya. Sampai entah dia itu betul-betul takut ini atau dia mau cari sensasi. Mungkin kalau awalnya cari sensasi, saudara. Hari ini saya kira dia betul-betul takut. Bukan cari sensasi lagi ya. Kalau lihat situasi sekarang, saudara. Bahkan kemarin saya sempat ketemu dengan seseorang dan saya berkata, saya besok mau ketemu dengan orang Jakarta. Waduh Pak Robi, jangan sampai ya Pak Robi ya berjabat tangan begini-begini, karena Jakarta itu sudah masuk situasi merah, itu sudah zona merah. Saudara, ini wah, saya juga mikir juga lagi. Wah, saudara, berita-berita ini membuat kita menjadi takut, saudara. Dan lebih lagi, seseorang ini berkata kepada saya, sekarang orang kena corona tidak mesti ada gejalanya. Karena masa inkubasinya kalau nggak salah 14 hari. Dan selama 14 hari ada orang itu juga tidak ada gejala apa-apa. Ada berita positif corona tanpa gejala, mengisolasi diri di rumah. Nah saudara, seperti ini. Jadi ini semakin menunjukkan situasi yang begitu sangat menakutkan ya. Kalau kita bertemu dengan orang sehat pun kita juga nggak tahu ternyata dia adalah pembawa dari virus itu. Kemudian juga ada berita Italia mengkarantina 16 juta warganya saat ketakutan virus corona melanda. Betul-betul ini sangat menggetarkan sekali. Bukan hanya satu negara, dua negara. Saya katakan ini boleh dikatakan hampir seluruh dunia. Dan menarik sekali, ini saya lihat seperti memang firman Tuhan itu digenapi ya saudara ya. Bahwa Tuhan berkata nanti akan ada penyakit sampar dan akan terjadi kegentaran di antara bangsa-bangsa di dunia. Hari ini aja kita bisa melihat semua bangsa-bangsa seolah-olah bersatu. Bersatu bukan hanya hal yang baik, tapi bersatu dalam ketakutan, saudara. Saudara, ini juga yang dirasakan, saudara, orang-orang Mesir ketika berhadapan dengan 10 tulah itu. Kalau kita baca di dalam Mazmur 105 ayat 38, begitu Firaun mengizinkan orang-orang Israel ini keluar dari Mesir, orang-orang Mesir ini bersukacita, senang, karena mereka itu takut terhadap orang Israel pada waktu itu. Karena mereka menganggap orang Israel itu sebagai musibah, sebagai tulah bagi mereka. Di situ dikatakan orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Jadi saudara, perasaan takut ini itu juga dirasakan oleh Musa dan bangsa Israel. Tidak heran kemudian Mazmur 90 yang diperkirakan ditulis pada masa-masa itu atau setelah tulah itu, saudara. Kemudian Musa berkata, kan banyak kematian di Mesir pada waktu itu karena tulah itu tadi, karena penyakit sampar itu tadi. Mati. Tetangganya mati, wah takut. Nah, di situ Musa berkata, saudara, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saya yakin pada waktu itu Musa bisa merasakan ketakutan dari orang Mesir dan juga perasaan gentar orang-orang Israel
kematian ada di mana-mana. Musa menyadari bahwa kematian itu dikendalikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Musa kemudian melanjutkan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Tuhan yang pegang kendali, bukan penyakit samparnya, tapi Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran saudara, kita membaca tidak ada satupun orang Israel yang kena 10 tulah di Mesir. Karena kematian itu bukan ditentukan oleh coronanya, bukan oleh wabahnya saudara. Kematian itu ditentukan oleh Tuhan. Sebab di mata Tuhan 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kerja shift. Tuhan itu saudara berdaulat atas kematian. Kemudian Musa melanjutkan, kau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Tuhan itu berdaulat atas kematian, atas kehidupan. Dan kemudian Musa melanjutkan pada ayat yang ke-7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Saudara, kematian itu sebetulnya adalah sebuah wujud dari murka Allah. Musa menyadari itu. Bukan hanya berbicara tentang peristiwa 10 tulah di Mesir, tapi saya yakin yang dimaksudkan Musa ini juga berbicara tentang dosa umat manusia yang menyebabkan terjadinya kematian. Saudara, tentunya itu kita teringat dengan peristiwa di Taman Eden yang dialami oleh Adam dan Hawa. Lalu kita kembali lagi di situ di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, saudara. Jadi Musa menyadari kematian ini, penderitaan ini, wabah ini karena dosa. Dosa orang Mesir, dosa juga karena kita umat manusia. Semua karena dosa, saudara. Kita mati secara fisik, kita mati hubungannya terputus dengan Allah, namun syukur di dalam Yesus Kristus hubungan kita dengan Allah disatukan kembali. Semuanya ini karena murka Allah, saudara. Kemudian Musa melanjutkan pada ayat yang ke-8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sesungguhnya kematian itu disebabkan oleh dosa. Ini tadi, saudara. Dan inilah yang terjadi dengan orang Mesir juga. Orang Mesir menindas orang Israel. Firaun bertindak kejam, jahat kepada orang-orang Israel. Kalau kita baca di dalam Keluaran 7 ayat 13. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka. Firaun ini mengeraskan hati. Tidak mau membiarkan Israel ini untuk kembali ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan 10 tulah itu kepada mereka, saudara. Demikian juga berbicara tentang kematian secara umum. Semuanya berbicara tentang murka Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya itu karena kita orang berdosa. Kita ini, saudara, adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Di dalam diri kita ini ada bibit dosa. Kemudian Musa melanjutkan,
Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Musa menyadari Tuhan itu murka karena dosa manusia. Musa menyadari siapakah manusia itu. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak berdaya terhadap murka Allah itu, terhadap kematian itu. Musa melanjutkan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kemudian Musa melanjutkan kembali, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemas-Mu. Artinya ya kita semua itu saudara takut terhadap murka Allah itu. Tidak ada yang bisa melawan murka Allah itu, yaitu kematian itu tadi. Siapa yang bisa melawan saudara? Saya katakan kalaupun corona ini nanti semua selesai, itu di dalam kedaulatan Allah. Tuhan memberikan hikmat kepada para medis, kepada para ahli untuk bisa membuat vaksin dan menyelesaikan masalah ini. Itu pun berasal dari Tuhan, saudara. Dan kita manusia itu sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia itu hanya manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Musa berkata, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Semuanya itu karena murka Allah ini tadi. Namun syukur saudara, di dalam Yesus Kristus, murka Allah yang seharusnya sampai kepada kita, itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga di dalam Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus, kita dibebaskan dari kematian api neraka. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh jaminan perlindungan selama kita hidup di dunia ini saudara, di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Walaupun kita ini tidak bisa melawan murka Allah itu, namun Allah di dalam Yesus Kristus sendiri yang telah menyelesaikan di atas kayu salib untuk kita. Sehingga murka Allah itu menjadi reda dan kita diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian saudara, Musa melanjutkan, karena tidak ada orang yang bisa melawan murka Allah, karena tidak ada orang kecuali Yesus Kristus, kita tidak bisa saudara. Oleh sebab itu saudara, Musa berkata di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini terjemahan baru. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Kami tahu kami tidak bisa melawan kematian. Kami tahu kami tidak bisa melawan ini semua keadaan. Oleh sebab itu apa? Musa berdoa, kasih kami itu, sadarkan kami. Supaya kami itu punya hati yang bijaksana terhadap hidup kami ini tadi. Apakah bijaksana itu? Bijaksana itu dalam bahasa Ibraninya adalah hukmah, yang juga diterjemahkan hikmat. Hikmat didefinisikan oleh ensiklopedia Alkitab masa kini, kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Nah, firman Tuhan mencatat tokoh luar biasa yang memiliki hikmat yang luar biasa, yaitu salah satu diantaranya adalah Salomo. Ada dua ibu punya anak, tidur berdekatan, bayi saudara, sama-sama baru melahirkan bayi.
Karena satunya tidurnya terlalu nyenyak sehingga menidih bayinya, akhirnya bayinya ini mati. Dia tidak suka bayinya ini mati. Temannya di samping ditukar, saudara. Bayi yang mati dikasih ke temannya, bayi yang hidup diambil. Itu waktu tidur. Nah kemudian ibu yang punya bayi yang dicuri ini bangun. Lihat, bayiku mati. Tapi ini bukan bayiku, ciri-ciri bayiku tidak seperti ini. Wah, dia ngotot. Wah, ini bayiku, gini-gini. Wah, akhirnya berantem. Datang ke Raja Salomo, saudara. Untuk menyelesaikan. Karena dua-duanya mengaku sebagai pemilik dari bayi yang hidup. Saudara, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Raja Salomo. Raja Salomo bilang kepada pengawalnya, ambil bayi yang hidup itu. Ini kan jadi rebutan. Potong 2, ya udah kasih aja mereka. Saudara, pada waktu itu ibu yang mencuri ini, ya sudah potong saja. Sedangkan ibu yang asli langsung berkata, biarkan anakku hidup, kasih aja dia. Saudara, Salomo luar biasa. Salomo langsung berkata, kasih anak ini, jangan kamu bunuh, kasih buat ibu yang membiarkan anaknya hidup. Wow, ini hikmat yang luar biasa, saudara. Daud pun memiliki hikmat yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Satu hari Yoab itu meminta tolong seorang perempuan untuk bisa meminta kepada Raja Daud supaya Absalom itu bisa dipanggil kembali ke Yerusalem. Karena pada waktu itu Absalom diungsikan. Nah, ibu ini kemudian berdrama di hadapan Raja Daud. Ketika dia cerita begini, kemudian Daud itu bisa tahu. Aku tahu, jujur sama aku. Kamu pasti disuruh oleh, ada keterlibatan Yoab kan untuk permintaanmu ini. Akhirnya wanita itu berkata, iya. Dan wanita ini, Tuhan engkau sungguh penuh hikmat. Saudara, Daud bisa melihat situasi. Salomo, Daud, dan juga teladan kita yang dimana Allah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 11 ayat 2 di situ dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Kemudian Yesus mengatakan itu di hadapan orang-orang Israel. Yesus berkata, ketika engkau mendengar firman itu sudah genap. Yesus tidak menyatakan akulah itu orang yang dikatakan sebagai roh Tuhan itu turun atasnya. Roh hikmat itu. Yang kita butuhkan adalah hikmat di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Bagaimana kita mendapatkan hikmat atau kebijaksanaan? Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat itu, saudara, Tuhan beri kepada kita. Entah diberi secara supranatural, entah diberi melalui buku-buku yang kita baca, entah diberi melalui orang lain memberikan informasi kepada kita, entah diberi, tapi semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan pakai supranatural, Tuhan pakai buku-buku, Tuhan pakai media sosial, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Dan inilah doa yang dipanjatkan oleh Raja Salomo ketika dia pertama kali ditabiskan, saudara, menjadi raja. Tuhan, kasih aku ini hati bijaksana.
Berikanlah aku ini roh yang bisa menimbang-nimbang, melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau kita baca di dalam 1 Raja 3 ayat 12, di situ Tuhan menjawab, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan kepada Salomo. Saudara, Tuhan yang sama juga sanggup untuk memberikannya kepada kita. Tapi saudara, dasarnya itu saudara mesti tahu. Dasarnya Tuhan memberikan hikmat kepada kita itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, hikmat itu betul-betul sampai kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan kepada kita sehingga kita bisa menyikapi kehidupan. Kalau orang ketakutan, kita bisa menyikapi kehidupan itu dengan bijaksana. Sehingga saudara, walaupun semuanya gentar, tapi dalam hati kita itu tetap ada damai sejahtera. Dalam hati kita itu tetap ada ketenangan. Nah, saudara, berbicara tentang situasi hari ini yang perlu untuk kita pahami, saudara, kita harus waspada, kita harus bijaksana, jangan sembrono, ya, jangan sembrono. Walaupun kita yakin Tuhan itu menjaga dan melindungi kita, kita harus tetap bijaksana. Itu yang firman Tuhan katakan, itu yang Musa ajarkan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, melihat situasi sekarang ini kita mesti waspada. Yang pertama yang menjadi perhatian kita, jaga stamina tubuh, saudara. Ya, olahraga, sinar matahari pagi, saudara beli suplemen, makan multivitamin, itu sangat bagus, saudara ya. Cukup minum air putih, saudara. Kalau saudara berkesempatan jamu, itu juga rempah-rempah, saudara, itu bagus, saudara. Masak-masakan yang banyak rempah-rempah, itu bagus, saudara. Ya. Hindari tangan, ya saudara, mengusap wajah secara langsung, hindari, saudara. Karena tangan ini kan kita menyentuh barang, kita melakukan aktivitas. Nah, seringkali kita itu kan langsung mengusap. Nah, virus, terutama virus-virus berkaitan dengan influenza, corona dan semuanya, itu virus ini bisa hidup, saudara, di reseptor di aliran pernafasan kita. Jadi saudara, kalau dia di tangan, dia itu bisa mati, di benda mati dia beberapa waktu akan mati. Tapi kalau virus ini sudah di tangan, kemudian kita mengusap wajah kita, dia bisa masuk di saluran, dia bisa hidup di situ, saudara. Baik itu virus influenza biasa maupun virus corona, saudara, itu hidupnya di reseptornya di saluran pernafasan ini. Jadi hindari tangan itu mengusap wajah. Usahakan pakai tisu, pakai hal-hal yang lain dan sering cuci tangan, ya saudara. Aktivitas di dalam rumah lebih banyak untuk hari-hari ini, saudara. Bekerja, sekolah dan semuanya, ya. Aktivitas di luar rumah, saudara, jaga jarak, kenakan masker, sering cuci tangan dengan sabun, ya saudara. Ini perlu menjadi perhatian kita. Saudara, kalau kita betul-betul mengikuti dan ini saya kira kita menjadi orang yang bijaksana. Salah satu bagian dari hidup yang bijaksana. Dan puji Tuhan, saudara, berita bahwa ada rekan-rekan kita yang sembuh dari corona, ya, sembuh corona. Menkes memperlihatkan pasien 01, 02, 03 ke publik, puji Tuhan. Ya, berita ini sungguh tentu sangat menyenangkan, saudara, bahwa ada orang yang sudah positif, tapi ternyata bisa menang, melewati, karena juga gaya hidup, karena juga terutama, saudara, kalau saya baca berita, virus itu tidak bisa dibunuh, saudara, dengan antibiotik. Ya, virus itu bisa mati kalau tubuh kita itu staminanya bagus.
Antibiotik itu bisa membunuh bakteri. Itu kalau nggak salah informasi yang bisa saya dapat ya. Nanti kalau saya salah saya akan ralat, saudara. Jadi virus itu mati justru ketika dia kitufat stamina kita itu luar biasa bagus, saudara. Dan virus itu mati ketika dia tidak dapat reseptor, yaitu aliran pernafasan ini tadi. Tidak masuk di situ. Dia mati. Makanya penyebarannya berusaha orang-orang disuruh di rumah supaya virus ini tidak berkembang, supaya tidak ketemu reseptor baru. Jadi akhirnya dia mati, saudara. Ada berita mengatakan seperti ini. Warga Iran remehkan himbauan tetap di rumah. Kematian akibat corona meningkat. Nah, saudara. Ini orang-orang yang saya katakan terlalu meremehkan mungkin. Ya, gaya hidup sembarangan. Sebentar-bentar menghapus, mengusap wajah dengan tangan dan semuanya. Oh, enggak apa-apa begini ya. Nah itu saudara, hati-hati ya. Kita bukan takut berlebihan, saudara. Kita bijaksana menghadapi situasi. Dan di dalam hati kita ada damai sejahtera Kristus. Dan puji Tuhan saudara, karena Wuhan begitu sangat intens sekali menangani masalah corona ini, sehingga berita terakhir mengatakan seperti ini, saudara. Petugas medis Cina berpelukan haru karena kasus COVID-19 sudah nol. Wow, luar biasa, saudara. Ini luar biasa sekarang. Justru saya membaca berita Cina yang tadinya awal penyebaran sekarang justru menolong. Mau menolong Indonesia, mau menolong Italia, mau menolong negara-negara di dunia ini untuk menyelesaikan corona ini, saudara. Karena bayangin, mengisolasi seperti itu, ya orang-orang di dalam rumah. Dan sehingga virus ini tidak dapat reseptor baru. Virusnya ini berkembang, berusaha nemu rumah, tidak dapat, saudara, matilah dia itu. Tidak berkembang. Nah, puji Tuhan, saudara, kabar gembira di kota kita, Pangkal Pinang, kabar terbaru, yaitu kemarin jam 8 malam, saudara, positif corona 0. Orang dalam pemantauan 40. Kemudian pasien dalam pengawasan 5. 3 dirawat, 2 sudah pulang. Yang ini, saudara, orang dalam pemantauan 38 wilayah Pangkal Pinang, 2 luar Pangkal Pinang. Tapi positif corona 0. Walaupun demikian, saudara, kabar gembira ini jangan membuat kita jadi gegabah. Ya, kita tetap bijaksana bagaimana menyikapi hidup kita. Kita jangan juga terlalu ketakutan. Ingat, hidup kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan dari wabah. Ya, saudara, hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tapi kita tetap bijaksana. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.